Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya dari mahasiswa UN semester 5, jurusan Akhidah dan Filsafat Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu bisnis model kanvas. Jadi bisnis kanvas adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. Biasanya disingkat dengan BMC, buah bisnis model kanvas. Pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder, merupakan bisnis plan yang sederhana untuk menentukan tujuan bisnis dan strategis bisnis startup. 9 elemen dari bisnis model canvas itu terdiri dari customer segment, value proposition, channel, customer relation, revenue stream, key resort, key activities, key partner, and cost structure. Jadi kita bahas satu persatu ya, seperti apa itu. Pertama adalah customer segment, adalah penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition. Maksudnya adalah customer kita, maksudnya adalah pelanggan kita dari produk-produk bisnis kita yang mungkin tertarik dengan proses bisnis kita. Seperti saya bisnis pulsa, saya menjangkau orang-orang yang ingin menggunakan pulsa seperti anak SMA, anak kuliahan, itu kan termasuk dari customer segment. Jadi peluang untuk mendapatkan customer itu bagus. Kategorinya itu luas seperti kebutuhan gitu. Kemudian yang kedua adalah value proposition, ada sendiri merupakan nilai atau value yang ditawarkan untuk pelanggan. Kelebihan dan keunggulan produk kita dibanding pesaing adalah hal yang harus ditentukan di value proposition. Maksudnya kita mempunyai keunggulan seperti produk, kecantikan, itu memiliki keunggulan dibandingkan, usahakan kita menawarkan itu lebih mengunggulkan produk kita dibandingkan produk-produk yang lain, agar produk kita itu dia mau membelinya, maksudnya ingin menggunakan produk-produk kita karena kita menawarkan keunggulan-keunggulan yang ada. Yang ketiga adalah channel. Channel maksudnya cara Anda menjangkau customer. Di zaman yang modern ini sudah banyak sekali alat-alat komunikasi yang digunakan, dari media sosial yang paling efektif yaitu digunakan untuk menjangkau customer kita, mulai dari penguploadan di Facebook, IG, channel YouTube maybe. Yang keempat adalah customer relationship. Maksudnya di sini adalah cara-cara yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Jadi usahakan ketika kita menggunakan bahasa dan kalimat berkomunikasi dengan customer kita itu secara baik, agar customer kita tertarik dan bertahan pada produk-produk kita. Yang kita membuat kesalahan-kesalahan yang fatal yang membuat customer kita itu tidak baik relationship-nya dengan kita atau hubungan. Yang kelima, adalah revenue stream, cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Maksudnya menghasilkan keuntungan dari value proposition kita itu mencari keuntungan dari produk-produk kita. Kita harus pintar memanage produk-produk kita. Itu yang kelima dari model bisnis canvas. Yang keenam adalah key activities. Key activities adalah harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Maksudnya kegiatan wajib dilakukan perusahaan ini seperti periklanan, penghasilan produk yang baik, relationship yang baik, itu harus aktif dilakukan dan wajib dilakukan perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan, begitu. Yang kemudian
yang ketujuh itu key kan kayak ya, key resort, hal-hal penting penting yang harus Anda punya agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Maksudnya hal-hal yang penting yang Anda punya seperti kata kunci bisnis, cara penggadaian periklanan cepat, dan cara barang-barang kita itu produknya itu lebih unggul daripada produk lain. Itu menggunakan kunci atau key untuk digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang baik. Dan tentunya jangan lupa proses kita, keuntungan kita harus di manage dengan baik. Kemudian yang ke-8 adalah key partner. Key partners, berat partners adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dalam sebuah bisnis. Ketika bisnis itu sudah mulai besar, tentunya mempunyai kerjasama lagi, menggunakan tenaga yang lebih banyak. Di situ dibutuhkan kerjasama, dan key partner ini merupakan teman kerja kita. Jadi kita harus memilih dengan baik mana orang yang menurut kita kerjanya etos, jadi kita rekrut dia untuk menjadi partner kerja kita. Jangan memilih partner kerja yang belum kita tahu kapasitasnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah rincian biaya. Yang terakhir itu yang terakhir adalah cost structure, rincian biaya terbesar yang harus Anda keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value. Maksudnya di sini adalah biaya-biaya terbesar seperti modal yang kita gunakan dalam bisnis kita, seperti business cost, itu business canvas cost. Jadi business canvas cost kita membutuhkan modal yang besar dan harus dikeluarkan untuk melakukan activity kunci-kunci untuk menghasilkan keuntungan bagi kita. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memanage ini sehingga kita bisa menghasilkan proposition untuk kita sendiri. Kira-kira begitu. Itu adalah 9 rumusan untuk jenis bisnis canvas yang digunakan. Jadi semoga dari video ini kita bisa menjadi wirausahawan yang baik dan menjadi awal untuk wirausaha muda. Sekian mungkin penjelasan yang tidak terlalu mendalam mengenai bisnis canvas ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.